Cerita berlatar di sebuah kota kecil bernama Red Ridge, Texas, Amerika. Di sana terlihat seorang pria asing bernama Paul baru saja tiba di kota tersebut. Paul niatnya ingin membeli obat buat anaknya di toko milik Tuan Grady. Hi there, stranger. Just passing through. Oh, thank you. I'm good. Sementara di lain tempat kita diperkenalkan dua serif keamanan kota bernama Arles dan Hank. Namun keberadaan dua serif ini rupanya tak serta-merta menjauhkan kota Red Ridge dari kejahatan. Pasalnya kelompok perampok yang dipimpin oleh Ken hari itu sedang beraksi. Ken bersama anggotanya memaksa seorang pemuda bernama Willis untuk merampok di toko Tuan Grady. Nobody move! Willis! Give me all your money, old man, fast! Dua serif Arles dan Hank yang kebetulan mampir di toko Tuan Grady mendapati Willis sedang beraksi. Willis pun langsung menyandra pelanggan wanita bernama Lemon agar kedua serif tersebut tak bisa menangkapnya. Damn it! Drop it, kid! Over. Let her go. Back off! I need to think. Give me some space! Saat ada kesempatan, Willis mendorong Lemon keluar dan aksi baku pukul pun terjadi antara Arles dengan salah satu perampok yang membacking Willis dari luar. Meskipun kalah dalam baku pukul, tapi Arles yang tak mau kehilangan jejak langsung bangkit mengejar Willis hingga akhirnya kejadian yang tak diinginkan Arles pun terjadi. Dia terpaksa menghabisi Willis duluan karena Willis berusaha mengancam nyawanya. Stop! No! Setelah kejadian itu, Arles kembali ke toko Tuan Grady dan sangat menyesali perbuatannya karena ada lagi korban berjatuhan. Di sana Arles yang mencurigai Paul, pria asing yang sedang belanja tersebut, lantas langsung menangkapnya. Karena Arles dan Hank meyakini bahwa Paul adalah mata-mata para perampok tersebut. Meskipun Paul membantah kecurigaan dua serif itu, bahkan sudah menjelaskan kalau dirinya cuma datang buat membeli obat, namun Arles tak percaya dan langsung memasukkan Paul ke penjara dan akan memprosesnya dengan hukum yang berlaku. Aksi perampok yang semakin meresahkan warga membuat kinerja Arles sebagai serif mulai dipertanyakan. Salah satunya datang dari dokter bernama Johnson yang meminta Arles agar lebih meningkatkan sistem keamanan kota. Arles menerima kritikan tersebut dan kemudian langsung pulang untuk beristirahat. Di rumahnya, Arles kemudian menemukan hal aneh ketika dirinya menyalakan lampu, di mana lampu tersebut beberapa kali mati dan terdengar seperti ada yang meniupnya. Dan benar saja ketika Arles menyalakannya kembali, dia langsung dikagetkan dengan kemunculan hantunya Willis yang ada di dalam lampu. Keesokan harinya, Ken bersama komplotannya kembali akan melancarkan aksinya. Target perampokan mereka kali ini adalah sebuah kereta yang membawa senjata, amunisi, dan bahan peledak. Dengan sandiwara anggota wanitanya bernama Grayson yang berpura-pura meminta tolong, Ken pun berhasil menyandra korbannya, bahkan salah satu korbannya dihabisi tanpa ampun karena terlalu cerewet. Whoa, whoa! Are you okay? Strip down to your long john. Answer to this, coach. The guy get to be the whip. Satu korban perampokan yang berhasil selamat kemudian datang melaporkan kejadian yang dialaminya kepada Arles, yang kebetulan waktu itu sedang di kantor bersama Hank. Tak menunggu lama, Arles pun bergegas menuju lokasi perampokan tersebut dan di sana dia hanya menemukan korban yang meninggal. Namun tak lama kemudian, dari belakang Arles tiba-tiba muncul hantunya si korban tersebut yang membuat Arles sangat terkejut. Sekembalinya ke kantor, Arles melihat ternyata Hank sudah menggagalkan perampokan itu dan berhasil menghabisi salah satu pelaku bernama Mac. Meskipun merasa ada yang aneh, kok bisa Hank menangkapnya dalam waktu yang cukup singkat, tapi Arles kembali menyadari mungkin dirinya saja yang kurang cepat daripada Hank.
Sementara di sisi lain terlihat kesedihan Ken karena kehilangan Mac, satu anggotanya yang paling dia andalkan. Ken pun berjanji akan mengajak anggotanya kembali beraksi untuk membalas kematian Mac. Sejak terjadinya kejahatan yang dilakukan Ken dan komplotannya yang memakan beberapa korban, rupanya membuat kondisi Arles mulai tidak baik-baik saja. Dia sering mengeluh pusing, sakit kepala, dan selalu dihantui oleh para korban yang meninggal. Arles pun kemudian mencoba menceritakan kondisinya tersebut pada seorang pelayan bar bernama Mary. Kepada Mary, Arles mengatakan bahwa dirinya sudah tidak layak lagi menjadi sheriff. Menurutnya, kota saat ini membutuhkan petugas keamanan yang jauh lebih baik dari dirinya, mengingat kondisinya saat ini yang tidak normal. Mendengar itu, Mary pun mencoba meyakinkan Arles bahwa saat ini warga kota malahan sangat membutuhkan orang sepertinya. Dan bukan waktunya buat Arles untuk mengundurkan diri. Might be time to call it quits, Mary. Being sheriff comes with a promise. They're better. Town's falling apart. Promise to keep that town safe. Any time to hang up this big old hat just yet. Saat lagi asiknya ngobrol, Arles tiba-tiba mendengar suara tembakan dari tengah kota. Dia pun langsung bergegas melihat apa yang sedang terjadi. Arles sangat panik, ternyata yang terkena tembakan itu adalah Nyonya Lemon. Dan karena kondisinya cukup parah, Nyonya Lemon pun akhirnya meninggal dunia. Salah satu perampok wanita bernama Grishen berhasil ditangkap oleh Hank. Tampak kemarahan Arles kepada wanita keriput yang telah membunuh Nyonya Lemon itu. Bahkan Arles hampir saja mengirimnya ke alam baka. Namun Arles memilih melampiaskan emosinya kepada Paul yang sampai saat ini masih dia anggap sebagai mata-mata. Enough is enough! This shit's on me! Told you Where are the handbags, huh? I don't know. Oh, shit! Wanita keriput itu pun dipenjara di sebelah Paul. Namun Arles sangat jengkel dengan proses hukum yang sangat lambat karena dia sudah tak sabar melimpahkan kasus kedua pelaku tersebut kepada pengadilan agar segera diputuskan dan diberi hukuman yang setimpal. Malam harinya, Arles kembali melihat hantu dari dalam cermin. Situasi itu pun membuat Arles merasakan sakit kepala yang luar biasa. Tapi untungnya hal itu cuma dirasakan oleh Arles sebentar saja. Sementara di dalam penjara, tampak keberadaan Grishen di sana membuat Paul terganggu. Pasalnya wanita keriput tersebut bernyanyi semalaman penuh yang membuat Paul nggak bisa tidur. Namun Paul cuma bisa diam karena Grishen mengancamnya dengan pistol. Keesokan paginya, Arles yang kebetulan bertemu dengan Dr. Johnson lantas menanyakan tentang kondisi yang dialaminya akhir-akhir ini. Arles memberitahu kalau dirinya sering merasakan sakit kepala dan sering dihantui oleh orang-orang yang telah meninggal. Dr. Johnson pun menjawab kalau Arles cuma berhalusinasi. Dia menyarankan sebaiknya Arles berhenti minum karena berpengaruh buat pikirannya. Setelah itu, Arles mengunjungi suaminya Nyonya Lemon untuk mengucapkan bela sungkawa. Dia juga meminta maaf nggak bisa menyelamatkan Nyonya Lemon. Suaminya Lemon kemudian mengatakan bahwa dia merasa kecewa dengan kehidupan di kota Red Ridge karena dia dan istrinya adalah seorang pendatang. Untuk itu, pria berjenggot ini pun meminta Arles agar memberikan keadilan buat almarhum istrinya, yakni dengan menghabisi para penjahat-penjahat tersebut. Sekembalinya ke kantor, Arles menawarkan kopi buat kedua tahanannya. Namun ketika giliran memberikannya kepada Grishen, Arles malah tiba-tiba mendapat serangan. Coffee? Wait! Grishen sempat menguasai keadaan, tapi saat akan menembak Arles, untungnya Paul membantu menggagalkannya. Melihat Grishen kabur, Arles pun mengejar dan melepaskan beberapa kali tembakan. Hank yang sedang mencukur jenggot mendengar tembakan bergegas pergi membantu Arles mengejar Grishen. What's going on? Mengira wanita tua itu bersembunyi di sebuah rumah, Arles pun masuk untuk memeriksanya. Tapi dia justru dikejutkan dengan menemukan sosok hantunya Lemon di kursi.
Kedua sheriff itu pun gagal menangkap Grayson dan hal itu membuat Hank mulai menyalahkan Arles yang sangat lambat dalam bertindak, padahal cuma buat menangkap wanita tua. Namun di momen itu Arles baru mulai terbuka pada Hank tentang kondisi yang ia alami akhir-akhir ini. Arles mengeluhkan kepalanya yang sering pusing serta menceritakan bagaimana dirinya juga sering melihat hantu warga kota yang telah meninggal. Karena nggak mau Arles terus memikirkan hal itu, Hank pun mengajaknya minum-minum buat menenangkan pikirannya. Dan tak cuma itu, dia juga meminta Mary untuk menghibur Arles. Usai kobam dan main bareng dengan Mary, Arles nggak langsung pulang ke rumahnya, melainkan pergi ke kantornya. Di sanalah Arles kemudian menghabiskan malam itu dengan saling bertukar cerita sama Paul sambil menenggak minuman sebotol bersama. Yang mana Arles bercerita tentang berbagai kejadian menyeramkan yang dia alami beberapa hari terakhir ini. Sedangkan Paul menceritakan tentang alasannya datang ke kota Red Ridge cuma buat mencari obat untuk anaknya. Karena mendengar kejujuran Paul, Arles pun berjanji akan mengirim obat buat keluarga Paul meskipun dia belum bisa membebaskannya. Keesokan paginya, karena mengetahui Arles dan Hank sedang berada di luar, Ken bersama dua anggotanya pun nekat datang ke kantor untuk merampok uang kas sheriff yang ada di berangkas. Sementara Ken dan Grayson di dalam mencoba membuka berangkas, satu anggota yang gendut mengawasi situasi di luar. Namun, salah satu warga bernama Tuan Eugene yang curiga dengan mereka bergegas langsung melapor pada Sheriff Arles dan Hank. Sheriff, remember Mrs. Wheeler? Tak lama berselang, berkat keahliannya, Ken berhasil membuka berangkas dan mengambil semua isinya. Tapi di momen yang sama, Arles bersama Hank pun tiba-tiba datang menggerebek mereka dari pintu belakang. Sehingga terjadilah aksi koboi tembak-menembak antara sheriff dan para perampok tersebut. Sialnya, lagi-lagi kedua sheriff tersebut gagal menangkap pelaku. Yang ada, mereka malah menemukan Tuan Eugene menjadi korban dalam baku tembak tadi. Kematian Tuan Eugene menambah daftar para korban yang gak bisa diselamatkan Arles sebagai keamanan kota. Terlihat juga para warga pun mulai memasang wajah penuh kecewa pada Arles. Sikap mereka seolah menerangkan kalau Arles sepertinya sudah gak becus lagi menjadi seorang sheriff. Arles pun cukup terpukul dengan sanksi moral yang dia rasakan saat ini. Dia merasa malu karena nggak bisa memberikan yang terbaik buat warganya. Apalagi saat menyaksikan Tuan Lyman akhirnya memutuskan membawa anak-anaknya pergi dari Red Ridge karena tempat itu sudah sangat bahaya buat keluarganya. Malam harinya pikiran Arles semakin kacau, apalagi ketika mengingat para korban yang terbunuh. Bahkan tak lama kemudian, pintu rumahnya pun tiba-tiba diketuk beberapa kali. Arles pun akhirnya memberanikan diri membukanya dan ternyata itu adalah hantunya Tuan Eugene. Who's there? Keesokan paginya, Mary pun datang membangunkan Arles. Mary sengaja datang untuk memberikan support buat Arles. Dia juga minta pada Arles agar jangan berhenti menjadi sheriff karena beberapa warga yang lain masih mendukungnya. Saat berada di kantornya, rupanya Arles berubah pikiran. Dia bilang pada Paul kalau dirinya ingin mengundurkan diri menjadi sheriff. Namun belum lama dia berucap seperti itu, tiba-tiba hantu para korban yang terbunuh berdatangan mengganggu Arles. Situasi itu pun dibuat kacau berantakan karena hantu-hantu tersebut tak ingin Arles berhenti menjadi sheriff. Stop talking! Setelah sadar dari pingsannya, Arles berkata pada Paul bahwa dia melihat kalau Dr. Johnson juga menjadi hantu. Dia pun kemudian memberikan kunci penjara dan meminta Paul pergi karena menurut Arles, Paul adalah orang yang baik. Arles selanjutnya menuju ke rumah Dr. Johnson. Dia ingin memastikan apakah Dr. Johnson masih hidup atau sudah mati. Sesampainya di sana, dugaan Arles benar bahwa Dr. Johnson sudah meninggal dunia. Namun dari belakangnya, tiba-tiba ada yang memukulnya hingga pingsan. Ketika tersadar, Arles mendapati dirinya diikat di sebuah kursi. Dan disinilah dia baru tahu kalau dalang kejahatan selama ini adalah Hank, rekannya sendiri.
Hank ternyata sudah lama bekerja dengan Ken dan komplotannya. Hank ingin menguasai kota Red Ridge karena akan ada mega proyek kereta api dibangun di lokasi tersebut. Hank akan mengambil keuntungan besar dari proyek tersebut dan bersama para perampok tersebut, Hank akan menguras habis seluruh kekayaan warga kota Red Ridge. Kemudian setelah Hank menghancurkan kota dengan bahan peledak yang sudah dia siapkan, barulah dia kemudian akan membunuh Arles. Arles pun cuma bisa bengong mengetahui kebusukan hatinya Hank. Namun saat ini pilihannya cuma satu, yakni dia harus berhasil membebaskan diri untuk menyelamatkan para warga dari kejahatan Hank. Sementara Arles berusaha membebaskan dirinya, terlihat Hank mulai memaksa para warga untuk berkumpul. Dan jika mereka menolak, Hank dan komplotannya tak segan membunuh mereka. Get out of here now, old man. No! You get out! Tak lama kemudian, di saat Arles mulai menyerah, tiba-tiba keajaiban datang. Dia melihat ke langit, ada sosok Nyonya Lemon yang datang menolongnya. Benar saja, di tangan Arles tiba-tiba sudah ada lencana miliknya yang kemudian dia gunakan untuk memotong tali. Setelah berhasil bebas, Arles pun langsung menemui Mary. Tak diduga, di sana juga ada Paul tiba-tiba datang. Namun Arles menyuruhnya segera pergi menyelamatkan diri dan memberinya sebuah pistol sebagai pelindung. Arles bersama Mary pun langsung menyusun rencana untuk melawan Hank yang saat ini sudah mengumpulkan para warga di dalam gereja. Sementara yang lainnya memasang bahan peledak di berbagai sudut kota, termasuk di gereja itu untuk membinasakan peradaban kota Red Ridge. Akan tetapi beruntung Arles muncul di waktu yang tepat. Dia kemudian memberitahu Hank kalau dirinya sudah menyuruh Mary mengirim pesan ke kantor pusat tentang semua kejahatannya. Rupanya gertakan Arles tersebut masih membuat Hank ketakutan sehingga dia pun menyuruh anak buahnya menghabisi Arles dan Mary. Aksi kejar-kejaran, tembak-menembak, serta duel pun terjadi. Kill him! Come on! Untungnya Mary berhasil membunuh si wanita keriput, sementara Arles berhasil membuat Ken terbunuh meskipun itu atas bantuan para hantu. Setelah itu sayangnya Mary berhasil ditangkap oleh si gendut dan Hank juga berhasil mengambil pesan tadi. Tapi jasanya si gendut justru nggak pernah dihargai oleh Hank sehingga usai membunuh si gendut, Hank selanjutnya mengarahkan pistolnya untuk menghabisi Arles. Namun untuknya dari samping ada Paul yang datang tiba-tiba dan langsung menembak bahan peledak yang ada di dekat Hank sehingga menyebabkan Hank tewas seketika. Guns can only do so much, huh? Di bagian akhir cerita guys, setelah kekacauan tersebut, Arles pun mendapat penghargaan luar biasa dari para warganya, termasuk dari Mary yang mulai jatuh cinta kepadanya. Arles pun kembali menjadi satu-satunya sheriff yang akan siap menjaga keamanan para warganya di kota Red Ridge. Sementara Paul sendiri memutuskan pulang ke kota asalnya membawa sebotol obat untuk anak dan keluarganya.